persoalan-persoalan umat ini ya, kenapa nggak bersatu? Itu memang dibuat kompleks bisa, tapi tugas para ulama itu membuat sederhana. Ya. Kalau Imam Az-Zahabi itu bikin kitab namanya Kitab Al-Kabair tentang 70 dosa besar. 70 dosa besar itu akarnya itu cuma 3. Yang pertama dosanya iblis, yaitu sombong. Yang kedua dosanya Nabi Adam dan Hawa, itu serakah. Kan mereka udah tinggal di surga, cuma dilarang jangan dekati satu pohon aja. Masih dideketin juga, oh, serakah itu kan. Yang ketiga dosanya Qabil, yaitu dengki. Ya, karena Habil dapat jodoh yang lebih cantik dari dirinya. Jadi ujung dari segala dosa ya cuma 3 ini sebenarnya. Ya, sombong, serakah, dengki. Ya, sombong itu akan ditiupkan ke dada orang-orang itu ya. Wih, kamu itu lebih banyak, organisasi kamu itu lebih banyak jasanya bagi negeri ini. Tanpa tanpa kalian, tanpa nenek moyang kalian, negeri ini nggak merdeka. Nah itu di Sudan juga sama, ditiupkan gitu ya. Golongan kamu tuh lebih berjasa bagi negeri ini dibanding golongan lain ya. Kalau yang serakah, tuh lihat tuh, jangan sampai tuh sumber daya alam dikuasai orang, daripada dikuasai orang, kuasai kalian aja. Nah, itu serakah ya kan. Daripada tambang dikuasai toke-toke itu, Cina-Cina itu, kuasai kalian saja lebih baik. Nah, itu kan cara serakah itu caranya gitu nih kan ya. Itu ya. Kalau yang dengki itu, kok dia kok nggak ngapain sudah sekarang lebih kaya dia, nah, itu sikat aja ya, itu ujungnya di situ. Apalagi kalau tambah kebodohan, bodoh itu nggak dosa sebenarnya, bodoh itu kan Allah kan memang memberi rezeki orang itu beda-beda ya. Ada yang rezekinya berupa duitnya banyak ya, ada yang rezekinya berupa ilmunya banyak itu kan. Nah yang repot itu kalau bodoh dicampur sombong. Nggak cocok gitu. Itu bodoh campur sombong tuh akhirnya nggak mau belajar, nggak mau dengerin ya. Bodoh campur serakah, akhirnya nyopet ya gitu kan, maling gitu kan. Bodoh campur dengki, akhirnya memfitnah, akhirnya ghibah kan gitu. Jadi dosa-dosa besar tuh akhirnya 3 ini ternyata ya. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Cara ngatasi sombong itu adalah tawaduk ya, tawaduk bahwa ada Allah yang lebih hebat dari kita. Bahkan Allah menciptakan makhluknya yang lebih hebat dari kita. Jadi memang kita ini harus mensosialisasikan tawaduk ya. Ketika ada orang mulai agak sombong sedikit gitu, itu harus kita tunjukkan bahwa di atas langit ada langit. Ya. Sombong pada orang sombong itu sedekah ya katanya begitu ya. Ya kan? Ada orang sombong, kalau ada orang sombong kita tahu cara untuk memukul dia lebih, ini tunjukin aja bahwa dia itu belum apa-apanya gitu kan ya. Misalnya begitu ya. Kalau cara untuk melawan serakah-serakah itu adalah dengan qanaah, dengan banyak bersyukur, dengan merasa cukup ya. Tunjukkan saja kisah-kisah di masa lalu bahwa banyak orang yang lebih hebat dari kita itu mereka tidak serakah, mereka lebih sederhana. Tadi kalau yang sombong tadi, orang sombong, udah jadi anggota DPR merasa sombong banget, merasa sudah hebat banget. Tunjukkanlah, jangankan cuma anggota parlemen Indonesia, itu ada Perdana Menteri Jerman itu, Angela Merkel. Ya negara kaya, negara yang kuat ya, ekonomi terkuat di Eropa begitu. Tapi dia kemana-mana naik angkutan umum ya. Jadi Perdana Menteri itu masih tinggal di apartemen yang sudah dia tinggali 30 tahun ya. Ketika bajunya ya, kostumnya itu tidak pernah ganti itu terus kostumnya ya. Dan kita ditanya kenapa kok dia tidak penuh, malah gajinya miliaran tuh. Gajinya miliaran tuh resmi ya. Dia bilang orang menghargai kita bukan karena baju yang kita pakai, bukan karena kendaraan yang kita tumpangi ya. Tapi karena layanan kita pada mereka, apa yang kita perbuat untuk itu orang yang bukan muslim aja paham gitu ya. Itu ditutup dengan seperti itu mungkin majlub gitu ya. Mudah-mudahan kalau masih punya perasaan dia ya. Kemudian untuk mengatasi dengki itu adalah dengan apa? Pengasih dengki itu adalah dengan mahabbah
Ya, setiap melihat orang yang seperti apapun kita doakan. Ya. Bahkan melihat orang yang sombong pun kita doakan. Ya, itu akan mengurangi dengki kita. Ya, akan itu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah itu memberikan segala nikmat itu untuk ujian ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kalau kita mengimani ayat ini dan menghayati, kita tuh gak akan pernah dengki karena semua orang yang dapat lebih banyak dari kita yakini pasti diuji oleh Allah. Orang yang lulus ujian ya di kampus, saya pernah tuh punya mahasiswa S3, dia lulus ujiannya lulus S3, tapi ternyata dia baru dapat ujian yang baru. Oh gitu. Ya. Ujian. Karena dia lulus S3, nggak lama kemudian dia diangkat jadi pejabat. Oh. Nah, terus di pejabatnya nggak lulus ya. 2 tahun satu ditangkap KPK.